Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Android 17 telah berhasil dihisap oleh Cell dan pada akhirnya Cell mendapatkan bentuk keduanya. Dengan bentuk keduanya tersebut, Cell memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Android 16. Di sini Android 16 pun sudah tidak mampu lagi untuk mengimbangi kekuatan Cell. Di saat semuanya hampir berakhir di sini, Ten Shinhan pun langsung muncul dan mengeluarkan jurus Kikoho. Dia terus menyepam jurus Kikoho ke arah Cell untuk mengulur waktu sampai para android bisa melarikan diri dari tempat ini. Di sini jurus Kikoho memiliki efek samping yang cukup mengerikan karena jika digunakan dengan jangka waktu yang sangat lama maka akan membuat penggunanya menjadi mati. Tapi Ten Shinhan tidak memperdulikan hal tersebut demi bisa membuat Cell tidak mendapatkan bentuk sempurnanya. Dia pun terus menyepam jurus Kikoho ke arah Cell untuk mengulur waktu sampai para android melarikan diri dari tempat ini. Nah, terlihat sedikit demi sedikit semua kekuatan yang dimiliki oleh Ten Shinhan pun mulai habis karena jurus Kikoho ini semakin lama membuatnya melemah. Di sini, sebelum semua kekuatan yang ia miliki benar-benar habis, Ten Shinhan meminta kepada Android 18 dan juga 16 untuk segera melarikan diri dari tempat ini sebelum Cell bisa keluar dari permukaan. Nah, akhirnya Android 18 dan juga 16 pun berhasil melarikan diri dari tempat itu dengan bantuan dari Ten Shinhan. Sementara itu, Ten Shinhan masih berusaha dengan sekuat tenaga untuk menahan Cell. Tapi lama-kelamaan pada akhirnya kekuatan dari Ten Shinhan pun habis dan membuatnya menjadi tepar. Setelah Ten Shinhan tepar di sini, akhirnya Cell berhasil keluar dari dalam permukaan, tapi dia telah kehilangan Android 18 dan juga 16. Nah, pada akhirnya Cell pun melampiaskan kekesalannya kepada Ten Shinhan karena telah membuatnya kehilangan Android 18 dan juga 16. Dan di sini Cell pun berniat untuk segera menghabisi Ten Shinhan yang kerot dari larinya Android 18 dan juga 16. 動けぬか。放っておいても死にそうだ。消してやる。 Di saat Cell akan segera menghabisi Ten Shinhan, tiba-tiba Goku langsung muncul di tempat tersebut dengan menggunakan jurus Sun Kanido. Goku pun langsung mengatakan kepada Cell untuk menunggunya dalam waktu 1 hari. Maka setelah itu dia akan menghajar Cell secara habis-habisan. Tapi Cell malah tertawa mendengar perkataan dari Goku dan berpikir kalau Goku hanyalah bercanda. Tanpa memperdulikan perkataan dari Cell di sini, Goku pun langsung berpindah tempat sambil membawa Ten Shinhan. Bukan hanya Ten Shinhan, Goku pun juga membawa Piccolo. Di saat Cell akan segera menghajar Goku dan tidak akan membiarkan dia melarikan diri dari tempat ini, Goku lebih dulu berpindah ke Istana Langit dengan menggunakan jurus Sun Kanido. Tapi yang lebih penting di sini, Cell harus mencari keberadaan dari Android 18 agar dia bisa mencapai bentuk sempurnanya. Cell pun langsung meninggalkan tempat tersebut dan langsung meluncur untuk mencari keberadaan dari Android 18. Di sisi lain, Krillin bertemu Bulma untuk mengambil alat pengendali dari para android. Nah, di sini alat pengendali tersebut bisa digunakan untuk menghancurkan para manusia buatan
namun harus dalam jarak 10 meter karena alat itu bisa berfungsi dalam jarak segitu. Setelah itu Bulma pun segera kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Istana Langit dan membawakan pakaian para Saiyan untuk para Z-Factor yang berada di sana. Sementara itu di sisi lain Tenshinhan dan juga Piccolo akhirnya bisa sembuh dari lukanya setelah memakan kacang senzu. Tak lama akhirnya Vegeta dan juga Trunks telah menyelesaikan latihannya. Terlihat kalau mereka berdua sangat percaya diri karena telah melampaui kekuatan dari Super Saiyan. Singkat cerita, akhirnya Bulma telah sampai di Istana Langit. Dia sangat terkejut melihat Trunks yang rambutnya telah panjang. Sementara Vegeta rambutnya sama sekali tidak bertambah panjang sama seperti Trunks. Di sini Vegeta pun segera menjelaskan kalau rambut asli dari bangsa Saiyan murni tidak akan pernah berubah dari dia lahir sampai dia mati. Itulah yang menyebabkan rambut Goku hanya begitu-begitu saja dan tidak bertambah panjang. Singkat cerita, setelah memakai pakaian Saiyan tempur yang telah diberikan oleh Bulma, di sini Vegeta pun mengatakan kalau yang akan mengalahkan Cell adalah dirinya bukan Goku, karena dia saat ini telah melampaui kekuatan Super Saiyan. Setelah itu Vegeta pun segera meninggalkan Istana Langit disusul oleh Trunks. Nah, sekarang yang akan berlatih di dalam ruangan waktu adalah Goku dan juga Gohan. Namun sebelum latihan dimulai di sini Goku ingin makan terlebih dahulu karena dia sangat lapar. Nah, di sisi lain kita akan diperlihatkan Cell yang sedang mencari keberadaan dari Android 18. Tapi karena Android 18 dan juga 16 yang telah melarikan diri membuatnya menjadi kehilangan jejak dari mereka berdua. Hal tersebut membuat Cell menjadi sangat marah. Dia pun segera berteriak dan meminta kepada Android 18 dan juga 16 untuk segera keluar dari dalam tempat persembunyiannya. Suara keras yang Cell timbulkan membuat kebisingan di kota-kota yang berada di pulau tersebut. Nah, di sini bahkan suara Cell bisa didengar oleh para Z-Factor yang sedang berada di rumah kakekmu dan Roshi. Di sini Cell pun juga mengancam karena Android 18 tidak mau keluar dari dalam tempat persembunyiannya, maka dirinya akan menghancurkan pulau-pulau yang berada di hadapannya ini. Tapi Android 18 dan juga 16 tidak mau menunjukkan tempat persembunyiannya karena mereka sangat yakin kalau Cell tidak akan menghancurkan pulau-pulau yang berada di tempat itu kalau dia masih ingin menginginkan bentuk sempurnanya. Tapi hal tersebut sepertinya tidak berlaku bagi Cell. Dia pun langsung menghancurkan pulau-pulau yang berada di tempat tersebut untuk membuktikan omongannya dengan menggunakan sebuah tembakan laser. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Goku yang sedang makan dengan sangat lahap. Sebelum melakukan latihan di dalam ruangan waktu, Gohan saja yang melihat Goku makan dengan sangat lahap membuatnya menjadi sangat terkejut. Singkat cerita, setelah Goku dan juga Gohan selesai makan, mereka pun segera masuk ke dalam ruangan waktu untuk segera melakukan latihan di dalamnya. Nah, di dalam ruangan waktu tersebut, Mr. Popo telah menyiapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Goku dan juga Gohan dalam melakukan latihan selama setahun di dalam ruangan waktu tersebut. Dan mereka pun tidak usah khawatir dengan kekurangan bahan makanan yang berada di dalam ruangan waktu itu. Di sini Gohan pun dibuat sangat terkejut dengan isi dari dalam ruangan waktu tersebut yang ternyata hanyalah sebuah hamparan yang berwarna putih dengan jarak yang sangat luas.
Dan alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini pun bersambung di sini. Akhirnya Goku dan juga Gohan telah masuk ke dalam ruangan waktu untuk segera melakukan latihan selama 1 tahun di dalamnya. Apakah dengan latihan tersebut Goku dan juga Gohan akan mampu mendapatkan kekuatan yang melebihi Super Saiyan? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.